Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revander Amelia, NIM 22010104, Prodi Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang pembuatan rangkaian sensor suhu atau smart alarm menggunakan logika if-else di Tinkercad. Nah, di sini udah aku siapkan semua komponen, yaitu ada Arduino, ada resistor, ada LED, ada buzzer, kemudian ada LCD, breadboard, dan juga ada temperatur. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen tersebut. Nah, yang pertama ada Arduino Uno, yaitu sebagai otak atau sistem yang menerima data dari sensor suhu, mengolahnya dan mengontrol LED, buzzer, serta LCD. Kemudian ada breadboard, yaitu tempat menyusun dan menyambungkan komponen elektronik tanpa perlu disolder, akan memudahkan pengujian rangkaian. Yang selanjutnya ada sensor suhu atau temperatur ini untuk mengukur lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal tegangan analog yang bisa dibaca oleh Arduino. Nanti akan dimunculkan di layar LCD. Nah, kemudian LCD sendiri yaitu untuk menampilkan hasil pembacaan suhu dari sensor dalam bentuk angka di layar. Modul 12C mempermudah koneksi hanya dengan dua kabel, yaitu menggunakan SDA dan SCL. Kemudian ada LED merah. Nah, di sini ada dua LED. Nanti yang satunya akan aku ganti warnanya. Nah, di sini LED merah yaitu untuk sebagai indikator suhu tinggi, yaitu menyala jika suhu melewati batas aman. Nah, yang kedua ini LED-nya akan aku ganti warnanya hijau, yaitu untuk indikator suhu normal atau menyala jika suhu masih aman. Nah, kemudian ini ada dua resistor, yaitu fungsinya untuk dipasang untuk LED merah dan hijau untuk membatasi arus agar LED tidak rusak. Nah, di sini yang kedua ini akan aku ganti resistornya di 220. Kemudian ininya juga diganti ohm. Nah, yang terakhir ada buzzer ini, yaitu buzzer sendiri untuk memberi peringatan bunyi saat suhu terlalu tinggi. Nah, jadi nanti kalau suhunya terlalu tinggi, nanti buzzer akan berbunyi. Nah, kemudian saya akan menyambungkan. Nah, yang pertama kita akan sambungkan di kaki negatif di buzzer. Kita akan sambungkan ke GN. Kemudian untuk yang kaki positifnya kita sambungkan di pin 8. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk memberikan peringatan suara saat suhu terlalu rendah atau tinggi. Nah, kemudian kita akan sambungkan di komponen breadboard. Untuk yang di negatif kita sambungkan di GND. Kemudian untuk yang positifnya kita sambungkan di V5. Nah, fungsi breadboard di sini yaitu untuk menyambungkan semua kabel secara rapi. Jadi di sini breadboard untuk membantu menyambungkan. Kemudian kita akan menyambungkan di komponen LCD. Yang pertama ada GND, kita juga akan menyambungkan di GND. Nah, jadi untuk kerapian kita akan sambungkan melalui breadboard. Yang VCC kita sambungkan di V5, juga kita sambungan melalui breadboard yang udah tersambung di Arduino. Nah, jadi yang untuk SDA ini juga kita sambungkan di SDA. Nah, ini ada SDA. Di bagian SDA juga kita sambungkan di bagian SDA. Nah, yang untuk SCL ini juga kita sambungkan di SCL langsung ke Arduino-nya. Nah, di sini fungsinya LCD udah disambungin, yaitu untuk menampilkan nilai suhu dan status rendah, normal, atau tinggi. Jadi nanti kalau suhunya udah dimasukin dari temperatur, nanti akan masuk ke Arduino, nanti setelah itu akan muncul di layar LCD. Nah, jadi tadi yang LCD, tadi lupa aku ganti tipenya, diganti dulu.
Nah, terus kita masuk di komponen LED, langsung kita sambungkan ke resistor. Untuk yang terminal 1 ini kita sambungkan ke. Nah, untuk cathode atau kaki kanan kita sambungkan di GND yang ada di breadboard. Nah, kita langsung sambungkan di breadboard. Nah, untuk yang anode di LED hijau kita sambungkan di resistor dulu. Kita ganti warna hijau biar tahu kalau ini LED hijau. Kemudian yang di terminal 1 kita sambungkan dari resistor, kita sambungkan di pin 2. Nah, untuk yang di kaki kanan atau cathode LED hijau kita juga akan sambungkan di GND. Nah, LED merah dan hijau sendiri ini untuk LED merah ini untuk menyala ketika suhu rendah atau terlalu tinggi, indikasi bahaya. Yang di LED hijau ini yaitu menyala ketika suhu berada dalam rentang normal. Nah, kemudian kita akan sambungkan di temperatur. Untuk di kaki kanan, kita akan sambungkan di GND yang melalui breadboard. Langsung saja kita sambungkan di sini. Kemudian untuk di kaki tengah, temperatur kita akan sambungkan di A0. Oke, melalui breadboard juga. Yang udah ada di breadboard ini. Kemudian kita ganti warnanya. Nah, di sini aku akan jelasin masuk di codingan. Codingan yang udah aku tandain ini. Yang pertama ada include RH atau include dan include liquid crystal, yaitu untuk mengaktifkan LCD. Kemudian ada deklarasi pin ini yaitu untuk menjelaskan sensor pin ini ke A0, LED merah ke pin 4 di Arduino, LED hijau di pin 3 Arduino, kemudian buzzer di pin 8 Arduino. Ini untuk menjelaskan sambungan-sambungannya. Kemudian ada codingan setup awal. Ini ada yaitu pengertiannya yaitu untuk menganalisis LCD dan menyalakan backlight, kemudian mengatur pin sebagai output dan menampilkan pesan awal yaitu sensor suhu menganalisis. Nah, ini ada sensor suhu menganalisis. Nanti sebelum kita mengatur suhu di temperatur, ini akan muncul di paling bagian awal di LCD sensor suhu menganalisis gitu. Kemudian ada void loop yang mana mengubah nilai analog ke tegangan lalu dikonversi ke suhu dalam Celcius dan akan menampilkan hasil suhu di LCD. Nah, jadi yang terakhir ini ada kondisi suhu atau logika kondisi suhu. Yang pertama ada jika suhu kurang dari 20, maka LED merah dan buzzer aktif, di LCD akan muncul suhu rendah. Kemudian di kondisi kedua, jika suhu 20-30, maka LED hijau menyala dan di LCD akan muncul suhu normal. Yang kondisi ketiga ada di selain ini, jadi selain ini ada di lebih dari 30, nanti LED merah dan buzzer aktif, kemudian di LCD akan muncul tulisan suhu tinggi. Kemudian yang terakhir ada delay 500, yaitu artinya ada jeda 0,5 detik agar pembacaan tidak terlalu cepat gitu ya. Kemudian kita langsung coba. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kode ini berfungsi sebagai alat pembantu suhu otomatis. Nah, jadi penjelasan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kode ini berfungsi sebagai alat pemantau suhu otomatis yang menampilkan hasil di LCD dan memberikan indikasi visual dari LED
serta getaran atau buzzer sesuai dengan kondisi suhu dari temperatur. Nah, ini udah aku kodein tadi, kemudian kita langsung coba simulasi start. Tunggu bentar. Nah, ini di bagian awal sensor suhu menganalisis sesuai dengan dikodean tadi. Kemudian kita akan mengatur suhunya di temperatur dari yang paling bentar. Dari yang paling rendah, ini suhunya ada di 9,8, yaitu ininya suhu rendah, tulisannya suhu rendah, buzzernya udah aktif, dan LED merahnya aktif. Kita masuk di kondisi kedua, yaitu 23,9. Di sini suhunya 23,9. Kondisinya yaitu suhu normal, yang mana ini kondisinya suhu normal. Kemudian yang kondisi terakhir kita akan coba. Di kondisi terakhir ini ada suhu 262,1 Celcius, yaitu kondisinya suhu tinggi, yang mana LED merah akan menyala dan buzzer menyala. Jadi udah sesuai dengan decodingan ya. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Oke, cukup sekian pembuatan simulasi. Oke, cukup sekian pembuatan tutorial simulasi rangkaian sensor suhu atau alarm smart alarm menggunakan logika if else di Tinkercad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.